manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan sakitnya, kami didorong kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Anak Kudus. Amin. Saudari-saudara, terus kita rayakan anugerah kehidupan ya. Saya senang sekali ketemuan sahabat-sahabat dari Semarang. Dan diantaranya saya senang sekali dengan sahabat sehobi pingpong, tapi juga sepengabdian di CAP dan SEP, kursus evangelisasi pribadi dan sekolah evangelisasi pribadi Kuspan Agung Semarang. Nah, kita mau berbincang-bincang sekitar CAP SEP, Bu, ya. Nih. Nah, saudari-saudara, Anda melihat, Bu, asmane sapa? Saya Bu Ratna. Ibu Ratna dari Paroki Banyumanik, dan saya Roma Agus Gunadi. Saya itu punya hubungan dengan Bu Ratna, yaitu banyak perjumpaan di kursus evangelisasi pribadi atau sekolah evangelisasi pribadi, ya. Jadi sama-sama mengajar. Sama-sama, mengajar ya. Apa sih? Saya kebetulan di bab 9, kunjungan rumah Romo. Oh, kunjungan rumah. Ya. Oh, itu menyangkut latar Jadi belakang begini, itu. latar belakang ya. Jadi CAP itu kan dari bab 1 sampai bab 10. Ya, boleh dikatakan, kalau saya katakan itu ending penerapannya, prakteknya itu di bab 10. Jadi 5 langkah evangelisasi, 5 langkah penginjilan itu yaitu berteman, sharing iman, kisah Kristus, ajakan untuk bertobat, dan integrasi ke dalam komunitas. Itu kemudian dipraktekkan dalam kunjungan rumah. Oke. Tidak terlalu teknis, tetapi banyak orang belum mengenal apa itu CAP dan SEP. CAP itu apa sih, Bu? Ya. CAP itu singkatan dari kursus evangelisasi pribadi. Kursus evangelisasi pribadi, ya. Terus SEP itu sekolah evangelisasi pribadi. Itu ada di mana saja? Di setiap paroki ada, Romo. Jadi di Keuskupan Agung Semarang itu meliputi di Semarang, Di Solo, Jogja, Magelang atau? Magelang Belum, ya? belum ada. Iya, Tapi iya. yang banyak itu Klaten, malah Klaten, Oh, iya, Solo, iya, iya. ya. Itu Tetapi Kudus. juga di luar keuskupan kita kan? Di luar CAP keuskupan. itu kan tidak SEP juga dari Semarang toh? Ya, yang di Keuskupan Agung Semarang ada, tapi teman-teman pengajar yang sudah senior Melanglang sampai buana. ke Bali, sampai Ya. ke luar Jawa, Flores ya. Makassar. Ya, Makassar sampai. Ibu sebagai pengajar di CAP, kursus evangelisasi di paroki-paroki, Ya. apa feedback dari CAP itu? Ya. Oke, feedback dari CAP, boleh dikatakan umat itu mendapatkan sukacita karena perjumpaan dengan Kristus sendiri dalam setiap persoalan, dalam setiap kegiatan. Dan di CAP itu setiap persoalan itu tidak menjadi sebuah masalah, tidak menjadi sebuah duka cita, tapi melalui CAP itu kita dibangun dalam proses selama 3,5 bulan itu bisa mengalami sukacita dalam setiap persoalan hidup. Oke, saudari-saudara, saya Romo mengajar di CAP maupun SEP. Biasanya saya diberi jatah untuk mengajar ajaran gereja, Evangeli Nunsiandi, Evangeli Gaudium gitu kan. Ya. Apa yang saya dapatkan dengan mengajar adalah saya melihat kesaksian orang-orang yang menemukan sukacita karena mengimani Tuhan Yesus. Iya, betul. Dan sukacita itu menular dalam diri saya. Mosok awame berkobar-kobar, meromone ora berkobar-kobar gitu kan. Iya, betul. Kan seringkali kita membaca Romo itu tidak berkobar-kobar. Begitu. Ya kan? Tetapi enggak, aku selalu berkobar. Iya, Tetapi betul. itu lahir dari pengalaman perjumpaan dengan Tuhan para Yesus, murid para SEP murid, ya. yang memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus. Iya. Itu luar biasa. Betul, Romo. Maka kalau orang mengatakan Romo aku kok semangat kok berkobar-kobar, kalau mau boleh jujur ya karena aku disetrum oleh umat-umatku yang berkobar-kobar, dan diantaranya adalah di kursus evangelisasi. Sekolah, ya. Nah, Ibu sendiri mengalami pengalaman apa dengan kursus itu untuk diri Ibu? Iya, betul Romo. Justru dari sharing iman para peserta itu,
justru menguatkan saya, menguatkan antar sesama peserta. Dan ya itu tadi, kalau saya mau mewartakan sukacita maka saya harus sukacita dulu. Kalau saya nggak sukacita kok saya mewartakan sukacita, itu kan sebuah menipu diri sendiri. Dan betul peserta itu luar biasa. Luar biasa. Jadi yang tak boleh dikatakan yang tadinya itu ragu-ragu ikut, mungkin di bab 1, bab 2 ngelentruk, setelah di bab 3 itu kita menemukan sukacita. Betul. Nah, sukacita itu kemudian kita rasakan bersama. Baik saya sebagai pengajar, Romo juga yang selalu saya libatkan, kita libatkan gitu, dan juga peserta. Iya, betul. Dan boleh dikatakan, saya tambahan, kalau gereja itu sudah, umatnya sudah tiket, itu gereja jadi hidup. Iya, betul. Nah, saudara-saudara, para umat paroki maupun Romo, undanglah CAP atau bikinlah kursus evangelisasi, dan kami tentu saja siap untuk membantu yang mewujudkan itu untuk umat, untuk dewan, untuk prodiakon, untuk siapapun. Dan saya sebagai Romo paroki mengalami bahwa dengan adanya kursus evangelisasi di paroki, saya itu memetik buahnya. Karena saya menemukan orang-orang yang siap untuk diutus, awam yang siap diutus. Jadi tidak susah untuk mencari siapa nanti yang ingin jadi prodiakon, siapa yang diminta untuk jadi dewan paroki, banyak karena dibibit melalui kursus evangelisasi pribadi. Ya, itu juga keuntungan sebagai Romo paroki. Karena konsep kursus evangelisasi pribadi itu memang Laskar Kristus siap diutus. Ya, betul. Jadi siap diutus itu yang selalu sudah menjadi melekat dalam diri kita. Jadi sudah tidak ada jadi ketua pelingkungan, jangan saya, enggak begitu. Kalau orang dari kursus evangelisasi pribadi ataupun SEP itu sudah siap, selalu siap. Nah, jangan ragu-ragu ya untuk mewujudkan kursus evangelisasi di paroki Anda. Kalau belum ada, kontak saja, ada panitia di Semarang. Semarang apa Bu? Ya, sekolah evangelisasi pribadi. Sekolah evangelisasi pribadi. Alamatnya di Kepatihan, Jalan Pemuda masuk sedikit. Jalan Kepatihan nomornya berapa ya, lupa. Nanti bisa hubungan dengan Romo Agus atau dengan kami. Iya, betul. Wujudkan, dan paroki pasti akan lebih bergairah dan dinamis ya Bu ya. Bu, terima kasih ya. Terima kasih untuk Romo. ngobrol sedikit ini. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Semangat. Amin. Nah, ini di depan kita ini adalah alumni SEP eksekutif. Jadi ada SEP, ada SEP eksekutif. Untuk para pengusaha SEP eksekutif. Alumni angkatan berapa Pak Anton? 4. Angkatan 4. Bu Mei? 5. Angkatan kelima. Wis, kesanmu apa tentang mengikuti CAP SEP? Bu Mei sih. Apa yang Ibu Mei dapatkan? Ya, lebih sukacita dalam menjalani kehidupan. Terus merasa adanya campur tangan itu kan. Oke. Lebih sukacita karena menyadari bahwa Tuhan itu campur tangan dalam kehidupan ya Bu ya. Pak Anton apa Pak Anton? Ya kurang lebihnya sama Mo. Sama ya apa? Apa coba? Memang kita bersukacita adanya ikut SEP. Itu misalkan kita mencari pekerjaan dengan menawarkan, ternyata kita kalah, itu bisa lego. Oh iya. Jadi lebih mengalami Tuhan yang menata, yang mengatur hidup ya. Ora dadi ngrongsok ngongso ya kan. Ora dadi kemrungsung tapi lebih sumeleh, lebih berserah ya dalam pekerjaan, dalam usaha juga. Terima kasih untuk kesaksian Bu Mei dan Pak Anton. Alumni CAP loh, Mo. Sopo sing alumni CAP iki? Bu Susi, Edi. Pak Edi mana? Dua-duanya Edi, Bu Bu Susi. CAP toh? Ini calon. Wes ngomong. Ya, walah ndak sese langsung wae sing. Bu sapa iki? Sukacita, Bu Yanti yo. Bu Yanti yo, sukacita. Pelayanan, banyak teman, banyak saudara. Amin. Nah, ngono kuwi ndak sese bareng apa, Bu? Saya seneng banget bisa ikut CAP. Waktu di Banyumanik belum ada CAP, saya malah menanti-nanti yuk. Nah, jadi saya itu peserta CAP 1. Nah, luar biasa di situ. Kita itu memang seperti gajah yang tidur, yang enggak ngerti firman sama sekali. Waktu ini mau gereja, mulai ya wes gitu tok, wajiban selesai. Ternyata kita tuh diutus loh. Diutus sekali jiwa-jiwa. Ibu CAP apa enggak? Ini CAP. Belum. Pak, apa sing dapatkan apa?
Saya setelah ikut CAP angkatan ke-1, Oh, angkatan 1 juga ya. saya menjadi tiap pagi ke gereja. Nah, Sebenarnya yang itu satu. oh, Kedua, saling mengenal dengan lingkungan, saling mengasihi dengan sesamanya. Kemudian perubahan pola pikir bahwa kita itu harus mengikuti perintah Tuhan. Wow. Walaupun belum Ya, 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 sempurna, ya. sekarang dalam taraf ya, ya, ya. penyempurnaan. Iya, iya, iya. Oke, Oke, gitu. makasih ya, Pak Edi Top, semangat. Pak Subianto. Yo, Ya, Pak Edi. saya setelah ikut CAP memang saya merasakan bahwa kita makin tahu bahwa sejatinya seharusnya orang Katolik itu bagaimana sih kan gitu. Jadi wong Katolik iki piye ya, jadi kita tahu ternyata dari CAP itu kita dapat belajar banyak sehingga baik dari itu perkumpulan ke paguyuban harus bagaimana kita bukan semata-mata untuk apa ya untuk menginjilin orang tapi kita harus bertindak sesuai firman yang kita dapat atau kita pelajari selama ini. Tuh. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Kursus evangelisasi siap diutus. Keren. Yeay.